Seorang ibu hamil ditolak dari rumah sakit di Lubuk Linggau. Antrian beras murah, warga Pagar Alam pingsan. Dua pelajar MTS di Kabupaten Ogan Ilir nekat menjadi bekal. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Seorang oknum dokter spesialis tulang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri pasien di salah satu rumah sakit yang berada di kawasan Jakabaring, Palembang. Modus oknum dokter cabul ini menyuntikkan obat bius ke korban hingga pingsan lalu korban dicabuli. Seorang oknum dokter spesialis tulang atau ortopedi berinisial MY yang berdinas di sebuah rumah sakit besar di kawasan Jakabaring, Palembang, Banyuasin diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri seorang pasien yang dirawat pada 20 Desember 2023 lalu. Berita oknum dokter cabul ini menyebar setelah korban membuat laporan ke Polda Sumatera Selatan, di mana dalam laporannya korban TAF berusia 22 tahun, warga Pelaju, Palembang, saat kejadian tengah menjaga suaminya yang dirawat akibat kecelakaan kerja. Namun saat perawatan, pelaku yang merupakan dokter yang menangani suami korban memberikan suntikan penenang terhadap istri korban. Setelah itu, dokter cabul ini juga menawarkan suntikan vitamin terhadap korban. Walau diakui sempat ditolak oleh korban, namun dokter tersebut tetap memaksa, sehingga saat disuntikan korban pun tertidur pulas. Saat tidak sadarkan diri, dokter MY melancarkan aksinya. Setelah beberapa saat korban tersadar dengan kondisi pakaian yang acak-acakan. Sementara itu, pelaku masih berada di sebelah dengan mengeluarkan alat vitalnya. Dasar pengakuan dari klien kita itu setengah impuls, dicucuk ke di tangan. Nah, seketika itulah bahwa klien kami itu langsung tidak sadar, langsung pusing, tidak sadar. Nah, dalam keadaan tidak sadar itulah oknum dari dokter tersebut, itu kan, berbuat tidak senonoh. Nah, pada saat klien kami ini bangun, istri dari pasien tadi bangun, itu mohon maaf, bra itu sudah tersingkap ke atas. Sudah itu oknum dokter tersebut yang di samping itu, ya kan, itu dalam keadaan mengeluarkan kemaluannya. Sementara itu, kuasa hukum terduga terlapor berencana akan melapor ke Cyber Polda Sumatera Selatan karena menyangkut nama baik, di mana dalam kejadian tidak ada konfirmasi termasuk pihak rumah sakit yang seharusnya ditanya terlebih dahulu dan diperiksa terkait dengan kejadian tersebut. Karena menyangkut nama baik ya di Polda Sumatera Selatan, dan kami tadi sudah konseling dan mereka menanggapi dengan baik. Ya. Terkait dengan proses hukum yang sekarang tengah berlangsung di Renakta Polda Sumsel, katanya kan akan melakukan gelar perkara. Harapan kita kepada penyidik seperti apa? Ya, kita harus profesional saja, biarkan penyidik yang menyelesaikan itu. Ya, saya berharap penyidik profesional dalam melakukan proses ini. Kasus dugaan pelecehan seksual ini masih ditangani oleh Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Sementara itu, 1 hari usai kejadian, pihak rumah sakit langsung dikabarkan memberhentikan oknum dokter MY. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Lubuk Linggau diduga menolak ibu hamil yang akan melahirkan. Diakui saat pasien datang ke rumah sakit tersebut, pasien disarankan untuk mencari rumah sakit lain.
Sehendak menyambut rasa haru bahagia atas kelahiran anak pertamanya, pasangan suami istri di Kota Lubuk Linggau diduga ditolak oleh Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Lubuk Linggau. Sebelum ke rumah sakit, keluarga kecil ini berangkat dari rumahnya terlebih memeriksakan persalinan di sebuah klinik di dekat rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Setiba di klinik, bidan di sana melihat kondisi sang istri hendak melahirkan dan karena kondisi darurat, satu kakinya bayi sudah keluar, lalu bidan langsung memberikan rujukan ke Rumah Sakit Lubuk Linggau. Dengan menggunakan taksi online, pasangan ini langsung menuju rumah sakit rujukan. Setiba di rumah sakit yang dimaksud, menurut Agus, suami pasien tidak ada penanganan serius dari petugas. Dikatakan lagi jika peralatan seperti inkubator di rumah sakit sedang rusak, sehingga pasien disarankan untuk pindah rumah sakit. Nah, waktu si Desa itu di jalan tuh selalu naik Grab, tidak boleh naik motor. Sebab lah parah kan bidan tuh. Nah, nyampe lah si Desa tuh. Nah, aku udah di bawa motor. Nah, pas bawa motor tadi, baru nyampe lah selalu balik. Tidak tahu rujukan ke mana, dia soda. Sedangkan dalam ruangan si Desa ada bayi. Aku nengok dulu ya saat dia bayi itu. Nah, dan dulu kami di selalu balik. Pejabat pemerintah Kota Lubuk Linggau langsung mengklarifikasi kejadian tersebut dan meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Pihak pemerintah Kota Lubuk Linggau mengaku sudah membentuk tim investigasi dan ke depan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kemarin melalui Dinas Kesehatan dan melalui dari Direktur Siti Aisyah sudah kami perintahkan untuk mengklirkan, menjelaskan dengan pasien. Ya mudah-mudahan ya ke depan ini satu peralatan yang kurang itu segera harus diperbaiki. Artinya demi keselamatan jiwa, apalagi yang akan melahirkan, ya memang standarisasi peralatan itu dibutuhkan. Dari Kota Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Warga di Kota Pagar Alam berdesakan antri untuk membeli kupon operasi pasar murah bersubsidi karena berdesakan dalam antrian seorang warga jatuh pingsan. Ribuan warga antri operasi pasar murah bersubsidi yang digelar oleh pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi. Sedangkan operasi pasar murah juga digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan yang digelar di lapangan Terminal Nendagung, Kota Pagar Alam. Operasi pasar murah bersubsidi yang digelar di 5 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam di Kecamatan Pagar Alam Utara, antrian ribuan warga yang rela berdesakan untuk mendapatkan sembako bersubsidi. Warga tersebut diduga kelelahan dan jatuh pingsan sehingga harus dilakukan perawatan di mobil ambulans. Operasi pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan bahan pokok sembako berupa beras 5 kg, minyak goreng, gandum dengan harga Rp83.000. Pak, cari beras tuh. Itu digunakan untuk apa ini, Bu? Buat masak, buat makanan anak. Buat makan sehari-hari, Bu ya? Ya, makan sehari-hari buat anak. Ay, lama pejam. Sana jam 6 tadi. Sana jam 6 tadi. Jadi sudah berapa jam itu, Bu? Ini jam 8 jam. Sudah berapa 3 jam? Sementara itu, Sekda Kota Pagar Alam Rano Palesi mengatakan operasi pasar murah yang dilakukan pemerintah Kota Pagar Alam untuk membantu meringankan dari kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas harga dan menjaga stabilitas inflasi yang ada di Kota Pagar Alam. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan operasi pasar, sehingga dengan adanya operasi pasar ini tentunya dapat membantu meringankan kebutuhan dari masyarakat dan juga menjaga stabilitas harga dan juga untuk menjaga stabilitas inflasi di Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fahiman, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan menuju 3 desa di Kecamatan Sembawa Banyuasin rusak parah. Jika hujan turun, jalan menjadi berlumpur dan genangan air serta tanah merah. Akibatnya banyak kendaraan yang tidak bisa melintas. Sementara itu, kendaraan roda 2 banyak yang jatuh.
Beginilah saat melintasi jalan desa di kawasan Sumbawa Banyuasin, bagaikan sedang melakukan off-road. Jalan penghubung menuju 3 desa di Kecamatan Sumbawa ini rusak parah akibat belum tersentuh pembangunan. Parahnya lagi, jika turun hujan, jalan tergenang air, menjadi penderitaan warga di 3 desa, yakni Desa Sako Makmur, Desa Pulau Muning, dan Desa Limbang Mulia. Ironisnya, jalan ini dikatakan belum sama sekali tersentuh bangunan oleh pemerintah, sehingga warga yang didominasi petani ini kesulitan untuk beraktivitas, apalagi untuk mengeluarkan hasil bumi. Parahnya lagi untuk anak sekolah, pakaian mereka harus dilepas karena jika tidak dilepas, pakaian akan menjadi kotor. Warga hanya dapat pasrah dengan kondisi jalan yang tentu sangat merugikan warga di bumi yang subur, makmur, dan kaya ini. Warga hanya dapat berharap jalan segera mendapatkan pembangunan karena menjadi jalan utama bagi warga 3 desa. Kesiannya kalau anak sekolah kan, jatuh, pulang lagi di 3 atau 4 desa lagi. Di dalamnya? Harapan masyarakat supaya jalan ini dibangun kan, biar lancar. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, BPOM sidak 28 klinik kecantikan yang ada di Kota Palembang serta menyita 26 item serta 424 pieces produk tanpa izin edar. Produk yang disita akan dilakukan pemusnahan dan untuk pemiliknya telah diberikan peringatan dan jika masih kedapatan, kasusnya akan diteruskan ke ranah hukum. Menjamurnya klinik kecantikan saat ini berimbas banyaknya produk yang dijual tanpa memenuhi persyaratan. Produk ini dapat mengganggu kesehatan kulit jika digunakan. BPOM melakukan pengawasan sekaligus sidak di 28 klinik kecantikan di Kota Palembang dan menyita 424 pieces dari 26 item produk tanpa izin edar. Dan segera dilakukan pemusnahan. Sedangkan untuk produsen maupun pengedar kosmetik tanpa memenuhi ketentuan telah diberikan peringatan dan apabila masih kedapatan, BPOM akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Di lokasi yang sama, Ketua YLKI Sumsel berharap untuk pelanggaran harus diberikan sanksi tegas agar adanya efek jera hingga penutupan tempat usaha karena saat ini sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Jumlah sarana yang kita lakukan pengawasan sebanyak 28 sarana klinik kecantikan, di mana 7 sarananya itu ternyata ditemukan kosmetik yang tidak memenuhi standar. Kemudian produk tersebut yang kita temukan sebanyak 26 item dan itu semuanya tanpa izin edar. Ya, jadi kami tidak menemukan yang diduga mengandung bahan dilarang ataupun yang kadaluarsa. Jadi semuanya tanpa izin edar. Jumlahnya 26 item, 424. Kami berpesan agar hati-hati dan waspada. Tidak semua klinik kecantikan itu mempunyai sertifikat mutu dan izin edar produknya. Terbukti di dalam press release yang dikeluarkan oleh Badan POM hari ini. Sebetulnya kalau produk ya itu kan ada undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen. Tapi kalau untuk tindak pidana yang telah terjadi itu kita ranahnya kepada penegak hukum dalam ini kepolisian. Dan sanksi tegas ini harus diberikan. Masyarakat diminta untuk cerdas dalam menentukan produk yang akan dipakai, yakni produk yang telah mengantongi sertifikat mutu dan izin edar. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Musi resah akibat buaya keluyuran di Sungai Musi. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. New Honda Stylo 160. Matic 160cc, premium fashionable pertama di Indonesia. Fashion meets power. New Honda Stylo 160. Ada hambatan di jalan? Kadang gara-gara nolong orang, malah dia yang dapat masalah. Lihat, layangan. Kasihan, nggak bisa main karena masuk angin. Fix Vapra dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vapra.
Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. Kontes Primadona Pantura live di MNC TV. New Honda Stylo 160. Matic 160cc, premium fashionable pertama di Indonesia. Fashion meets power. New Honda Stylo 160. Kan Jurnal Lintas iNews Siang hanya di MNC TV. 100 di MNC TV. New Honda Stylo 160. Matic 160cc, premium fashionable pertama di Indonesia. Fashion meets power. New Honda Stylo 160. Ada Layangan terbang bagus hanya di MNC TV. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. Benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Lihat, layangan. Kasihan, nggak bisa main karena masuk angin. Fix Vapra dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vapra. Saksikan terus program kesayanganmu di kanal digital MNC TV di kota Anda. New Honda Stylo 160. Matic 160cc, premium fashionable pertama di Indonesia. Fashion meets power. New Honda Stylo 160. Cinta Ramadan di MNC TV. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, 2 pelajar di Kabupaten Ogan Ilir nekat menjadi pelaku kejahatan begal. Kedua pelaku yang masih di bawah umur ini ditangkap sebelum beraksi. Sungguh tak patut dicontoh dan menjadi perhatian serius bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Jangan sampai lalai dalam pengawasan di luar jam sekolah. Di Kabupaten Ogan Ilir, 2 orang pelajar yang masih di bawah umur justru nekat menjadi pelaku kejahatan begal. Keduanya berinisial RN dan RF berusia 15 tahun. Warga desa Tanjung Lalan Ogan Ilir ditangkap saat akan beraksi. Kedua pelajar ini ditangkap polisi saat sedang berada di kawasan Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, Indralaya untuk mencari mangsa. Polisi kala itu sedang melakukan patroli rutin. Saat di lokasi mencurigai gerak-gerik pelaku yang ternyata juga kedapatan membawa senjata tajam panjang. Di hadapan petugas, kedua pelajar ini mengaku hendak membegal motor yang menjadi incarannya. Bahkan diakui oleh salah satu pelaku, sebelumnya mereka sempat membegal di daerah Tanjung Batu dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp50.000. Kelas berapa? Kelas 3. Ngapa kok nggak barang? Begal. Oh, begal di mana? Di jalan sini lah. Lah dapat? Belum. Belum. Sebelumnya main di mana? Di Sri Bandung. Begal apa? Dua pelaku masih di bawah umur dan kedua-duanya adalah pelajar. Untuk penyelidikannya berapa? Untuk penyelidikannya kami masih melakukan pengembangan. Nanti mungkin kami akan memanggil kedua orang tua yang bersangkutan, termasuk juga kepala sekolah yang bersangkutan dan dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno membuka secara resmi pendaftaran seleksi bersama untuk Poltekpar untuk tahun ajaran 2024-2025 guna menjaring calon sumber daya manusia pariwisata yang terbaik.
Tema penerimaan mahasiswa baru Poltekpar tahun ini adalah pendidikan vokasi berkualitas akan menghasilkan SDM pariwisata unggul dan berdaya saing internasional. Lulusan Poltekpar diharapkan dapat menjadi insan hospitalit yang unggul untuk mampu bekerja dan berwirausaha guna menciptakan lapangan kerja baru serta menopang pemulihan ekonomi. Seleksi bersama masuk Poltekpar ini merupakan satu dari 2 jalur penerimaan mahasiswa baru Poltekpar. Pertama adalah tes skolastik dan literasi yang akan dilaksanakan pada 20 Mei 2024. Kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara pada 6 hingga 7 Juni 2024 dan tes kesehatan pada 10 Juni 2024. Poltekpar Palembang membuka kuota mahasiswa baru tahun ini hingga 400 orang dan jumlah itu akan tersebar di 4 program studi. 400 total, 60% itu kuota SBM, sedangkan 40% itu kuota SMM. Untuk jurusannya? Jurusan kita ada 4 program studi. Yang pertama itu seni kuliner, yang kedua tata hidang atau food and beverage, yang ketiga divisi kamar, dan terakhir pengelolaan konvensi dan acara. 4 prodi yang dimaksud tata hidang, divisi kamar, dan seni kuliner, serta prodi pengelolaan konvensi dan acara. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Palembang digegerkan dengan kemunculan seekor buaya berukuran besar di perairan Sungai Musi. Bahayanya lagi, buaya tersebut mendekati pemukiman warga. Mana itu Nah, buaya, jangan mandi Sungai Musi dulu. Inilah video viral yang direkam oleh warga saat seekor buaya berukuran 6 meter muncul di perairan Sungai Musi. Dalam rekaman video tersebut terlihat buaya yang berwarna hitam menyeberangi Sungai Musi mendekati pemukiman warga. Salah satu warga ini mengatakan jika kemunculan buaya sudah untuk keempat kalinya saat dirinya hendak mencuci pakaian di Sungai Musi, di mana warga mengira buaya tersebut merupakan seekor biawak yang bersembunyi di balik bungai teratai. Warga baru mengetahui itu seekor buaya setelah melihat buntut yang memiliki gerigi sisik yang besar. Inilah puasa isinya. Nongol apa gimana, Bu? Nongol pala. Terus? Foto biawak, tak tahu ya badan, kapan dulu bersisik. Tak tahu yang itu. Buaya. Buaya. Berapa meter kita, Bu, panjang? Besar. Seperahu kali. Besarnya. Itu buaya. 4 meteran kali tidak. Itu kalau kita mandi takut nggak, Bu? Takut lah. Ini jarang budak mandi sekarang. Dengar kabar gitu, buaya lepas. Ujian dengar kabar dari Bung Nila. Ada 7. Tapi kami nggak berisiko. Soalnya warga berharap kepada pemerintah agar buaya tersebut segera dievakuasi agar tidak membahayakan warga saat sedang beraktivitas di Sungai Musi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.